Apabila kita tahu asbabun nuzul ayat itu dan kita meyakini bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman, maka insya Allah kita akan terhindar dari kejahatan orang lain yang ingin menjahati kita. Sallallahu ala Muhammad, 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 sallallahu ala Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajmain, amma ba'du. Puji syukur marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana dengan limpahan rahmat, taufik serta hidayahnya sehingga kita masih dapat dipertemukan walaupun melalui video singkat ini. Salawat dan salam semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudaraku yang dirahmati Allah, di sore hari ini teriring doa mudah-mudahan kita semua selalu dilancarkan rezeki, dipanjangkan umur, disehatkan badan, dan mudah-mudahan kita ditetapkan iman dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saudaraku yang dirahmati Allah, masih berbicara mengenai surah Yasin. Banyak di dalam surah Yasin itu ayat-ayat yang sangat bagus untuk kita amalkan sebagai perlindungan diri. Nah, pada kali ini saya akan menjelaskan ayat 8 dan 9 di surah Yasin. Pada ayat 8 dan ayat 9 di surah Yasin yang berbunyi, Inna ja'alna fi aghnakihim aghlalam fahiya ila azqani fahum mu'mahun. Wa ja'alna min baini aydihim saddaw wa min khalfihim saddam fa'aghshaynahum fahum la yubsirun. Itu ada dua ayat yang mana apabila kita tahu asbabun nuzul ayat itu dan kita meyakini bahwa Allah akan menolong orang-orang yang beriman, maka insya Allah kita akan terhindar dari maksud, niat, dan kejahatan-kejahatan orang lain yang ingin menjahili kita, yang ingin menjahati kita. Jadi sebelum saya ke Kalimantan Tengah, dulu pernah ayat ini diajari oleh guru saya. Jadi kata beliau menceritakan bahwa waktu beliau muda pernah yang namanya dulu tidak seperti sekarang sekolah madrasah, sekolah-sekolah itu jauh, tidak seperti sekarang. Kalau misalnya mau sekolah bisa saja jalan kaki. Kalau dulu kalau mau ke sekolah itu harus istilahnya ada sekitar 10 kilometer ke atas. Jadi perlu ekstra, artinya setelah sholat subuh itu sudah jalan kaki untuk menuju sekolah. Dan biasanya kata beliau itu banyak di antara kawan-kawan yang tidak sekolah itu yang menjahili, terkadang dilempar tanah, dilempar batu,
yang tujuannya bisa saja untuk rame-rame dan lain sebagainya. Nah, selain itu, insya Allah kata beliau ini sebagai penjaga diri. Nah, jadi dalam setiap hari itu usahakan ada kita membaca ayat 8 dan ayat 9 surah Yasin. Adapun di surah ini ayat 8 dan ayat 9 itu ada asbabun nuzul, sebab-sebabnya diturunkannya ayat itu. Jadi setiap ayat itu ada sebab-sebab kenapa ayat itu turun. Menurut riwayat, ayat ini Yasin ayat 8 pada mulanya diturunkan sehubungan niat Abu Jahal bersama dua temannya yang berasal dari Bani Makhzum yang ingin mencelakai Nabi. Abu Jahal ini ingin membunuh Rasulullah SAW. Dan Abu Jahal ini pernah bersumpah bila melihat Rasulullah SAW salat di Baitullah, ia akan menjatuhkan batu besar ke atas kepalanya. Ke atas kepala maksudnya kepalanya Rasulullah. Nah, pada suatu hari kebetulan dia melihat Rasulullah SAW sedang sujud dan dia ngambil batu. Si Abu Jahal nih yang cukup besar, ketika batu itu mau diangkatnya dan akan dilemparkannya ke arah Nabi yang waktu itu sedang bersujud, lalu ia jadi ragu-ragu dan batu itu terlepas dari pegangan tangannya. Tangannya menjadi gemetar, ragu-ragu. Apa istilah orang sekarang ini, pada intinya tidak jadi. Nah, Abu Jahal kembali kepada temannya yang lainnya lalu menceritakan apa yang dia alami. Kemudian ada pula seorang Bani Makhzum karena tertarik dengan cerita Abu Jahal tadi, bermaksud pula melempar Nabi pada waktu itu beliau akan sholat. Ketika hendak melaksanakan niat jahatnya, Allah membutakan matanya. Allah membutakan mata orang yang ingin berbuat jahat tadi kepada Rasulullah. Ia kembali kepada kaumnya dan dalam keadaan buta, dan ia menceritakan kembali bagaimana dia mau melempar sehingga matanya menjadi buta. Nah, dia ceritakan kepada kaumnya, kepada temannya. Tiba-tiba temannya tadi ingin berbuat demikian. Dan ketika hendak mencelakai Rasulullah, maka muncul seekor binatang besar yang siap menerkamnya. Jadi dari sebab-sebab ini kita sedikit menarik kesimpulan, artinya berkat perlindungan Allah, Rasulullah SAW diselamatkan dari orang-orang yang berniat jahat. Maka dari itu saya menganjurkan kepada antum semua, ayahanda, bunda,
akhi, ukhti, artinya yuk kita mengamalkan minimal satu hari satu kali kita baca ayat ini, insya Allah dengan izin Allah, dengan pertolongan Allah, sekali lagi pertolongan Allah, mudah-mudahan kita bisa terlindungi dari orang-orang yang ingin mencelakai kita. Mudah-mudahan kita terlindungi dari hal-hal negatif, baik orang yang ingin mencelakai kita lewat depan ataupun orang-orang yang ingin mencelakai kita secara sembunyi-sembunyi. Orang yang ingin mencelakai kita lewat depan itu secara berhadapan maksudnya. Atau orang yang mencelakai kita secara sembunyi-sembunyi, misalnya orang yang suka mengirim santet, mengirim hal-hal yang tidak bagus. Masih adakah sekarang? Jawabannya masih ada. Masih ada orang-orang yang senang mengirim hal-hal yang negatif kepada orang lain. Apa imbasnya? Saya pernah menceritakan, teman saya satu pondok perempuan, istilahnya gara-gara dikirim hal-hal yang tidak bagus, 1 bulan Ramadan penuh kesurupan, 1 bulan Ramadan penuh dia, mohon maaf, tidak dapat puasa karena teriak-teriak dan lain sebagainya. Akhirnya apa? Berkat Allah melindungi, berkat kekuasaan Allah bisa dihilangkan. Nah, maka dari itu sebelum terjadi, yuk kita jaga diri, kita pagar diri kita agar sekali lagi kita terhindar dari hal-hal yang negatif, dari hal-hal yang akan mencelakai kita. Mudah-mudahan video ini ada manfaatnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.